Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Ya, apa kabar semuanya? Oh iya, kalau kita bilang apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Oh iya, Kakak Api, kita kan punya yel-yel ya. Masih ingat nggak tuh anak-anak ya? Yo, siapa yang masih ingat yel-yel kita? Hah? Lupa? Ada yang lupa ya? Coba diingetin lagi. Apa ya lihat kita? Yuk coba kakak kita coba yuk. Yuk. Tepuk tangan sekolah minggu. A. N. A. K. Anak sekolah minggu. Yes. Ya. Berarti anak-anak masih ingat kan? Iya. Coba kalau anak-anak sekali lagi yang di rumah, ibu pengen lihat. Kenceng tapi ayo coba sekali lagi. Wah, pada semangat ya. Walaupun kita kebaktiannya di rumah, ya kita tetap harus semangat. Jangan lupa kebaktiannya kita jam berapa Kak Elvi? Jam 8.30. Ya 8.30 atau setengah 9. Ya Kak Elvi, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa Kak Elvi? Kak Elvi yang berdoa Mari ya. kita berdoa ya anak-anakku semua. Posisi berdoa yang baik, lipat tangan, lalu tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bila Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan memuji Tuhan ya Kak Elvi. Ya. Apa sih lagunya? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Siapa ya sobat kita? Ya, Ayo, yuk. coba. Kita akan memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku. Ya, waktunya kita akan memuji nama Tuhan ya Kak Elvi ya. Apa tuh lagunya? Ada satu sobatku. Siapa ya? Ya, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu
adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu. Kalau yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan saja dengan baik ya. Kita akan buka Alkitabnya ya. Sudah diambil semua belum? Ya, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-30. Semua udah dibuka belum? Ya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa ya. Tangannya dilipat, kepalanya kita tundukkan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih boleh untuk bersama-sama membaca Alkitab ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami dapat membaca dengan baik dan dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, semua ya sudah dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca ya. Dari tadi Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, adik-adik, itu ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik. Cerita hari ini adalah tentang Barnabas dan Saulus yang bekerja sama. Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas diutus ke Antiokhia dan melihat banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di sana. Lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus dan mengajaknya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana 1 tahun lamanya, sambil mengajar di Antiokhia kepada murid-murid di sana, dan untuk pertama kalinya murid-murid di sana disebut Kristen. Adik-adik, di ayat 28 di bacaan kita hari ini disebutkan oleh seorang nabi yang bernama Agabus yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan Paulus serta Barnabas bersama-sama dengan jemaat yang ada di Antiokhia melakukan aksi nyata sebagai orang percaya. Mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian sumbangan itu dikirimkan kepada mereka yang membutuhkan dan tertimpa bahaya kelaparan yang besar. Nah, sekarang pun di Indonesia adik-adik dan beberapa negara-negara di dunia sedang diserang virus corona atau COVID-19. Virus ini jahat dan menyusahkan banyak orang. Apa itu virus corona? Kita dengarkan penjelasannya di video berikut ya adik-adik.
Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Corona jahat. Virus corona COVID-19. Virus corona berbahaya. Bahaya. Berbahaya. Enggak. Gak suka mah. Enggak. Enggak mah. Enggak. Enggak mah.
Enggak. 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 Jana tidak senang. Saya nggak senang ada corona. Saya tidak senang ada corona. Anom tidak senang. Ada senangnya, ada enggaknya. Kalau senangnya bisa nge-zoom terus setiap hari tertentu lah. Bisa zoom sama keluarga besar. Aku tetap bersyukur bisa sekolah minggu di rumah, berkumpul dengan keluarga yang lama, dan belajar di rumah. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil loh. Pertama, kita jadi lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Kedua, kita jadi lebih paham teknologi loh, seperti belajar via online dengan guru-guru dan teman-teman kita. Terus bikin kue-kue. Bisa ke gereja. Bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja. Nggak bisa ke sekolah minggu. Nggak bisa sekolah minggu. Nggak bisa sekolah minggu. Nggak bisa ke Eyang, nggak bisa ke Bim. Bisa ke sekolah minggu. Tidak bisa sekolah minggu ke gereja. Jangan sekolah ke gereja sama jalan-jalan. Sekolah minggu di gereja. Nggak bisa main sama teman. Nggak bisa main sama tetangga. Nggak bisa ke kolam berenang. Nggak bisa ke sekolah. Di rumah aja. Bisa main sama teman-teman juga di sekolah. Pokoknya bosan di rumah terus. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main. Nggak bisa main. Nggak bisa belajar di sekolah, terus nggak bisa ketemu teman-teman, terus nggak bisa main juga. Tidak bisa belajar dan bermain. Bisa sekolah, terus sesi online semuanya, jadi ya nggak enak nih. Nggak bisa keluar. Nggak bisa ketemu teman-teman deh. Tidak bisa bermain dengan teman-teman dan tidak bisa belajar di sekolah lagi. Nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain dengan teman-teman. Di depan pintu, ama aja langsung bilang gini, Gigi, jangan keluar, udah ada corona. Aduh, pusing deh Gigi, udah ada corona. Nggak bisa ke mall. Nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan. Kita tidak bisa belajar di sekolah dan juga beribadah di sekolah minggu bersama teman-teman. Karena tidak bisa sekolah, tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa ketemu teman-teman. Pokoknya membosankan. Di rumah aja. Audio Jungle. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Semangat ya, semoga virus corona cepat hilang, amin. Teman, tetap di rumah saja, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, pakai masker ya. Semoga corona cepat pergi dari Indonesia. Ayo teman-teman, kita ambil positifnya dari kondisi sekarang dan tetap bahagia ya, serta jaga kesehatan seperti rajin mencuci tangan dan gunakan selalu masker kalau keluar rumah. Semoga corona ini cepat berlalu biar bisa belajar di sekolah dan juga beribadah di sekolah minggu bersama teman-temanku. Terima kasih Tuhan tadi. Audio Jungle. Selamat pagi Kak Tina. Selamat pagi Kak Flo. Apa kabar? Puji Tuhan sehat.
Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Pasti sehat. Adik-adik, tadi kita sudah lihat video tentang corona, ya. Ternyata adik-adik banyak yang nggak senang itu. Kenapa ya Kak Tina ya? Bener, itu ya Felixia tadi ngirim. Dia bilang corona itu jahat. Seram. Iya. Terus ada si Gege. Dia bilang si Gege kalau di rumahnya kalau mau jalan nih ke pintu, mamanya bilang Gege mundur. Mamanya juga takut loh Bu. Iya loh Kak Tina, kata Juna juga corona itu berbahaya. Dia takut, jadinya nggak bisa kemana-mana. Waduh, itu si Tamanya sedih. Kenapa? Karena biasanya ya kalau nggak ada corona, dia pergi ke rumah Eyang. Sekarang nggak bisa ke rumah Eyang. Ada satu lagi loh, siapa itu nggak Kak? bisa berenang Tamanya. Biasanya dia kalau libur berenang ke Bim. Sekarang nggak bisa. Terus ada Kak Krista tuh. Kak Krista tuh cerita nih gini ceritanya nih teman-teman ya. Kak Krista itu sedih karena nggak bisa ke sekolah, nggak bisa bermain di luar, nggak bisa bermain di sekolah juga. Tapi ada yang keren loh teman-teman. Adik-adik ada yang keren. Kak Krista itu pesan jangan sedih. Nah, nggak boleh sedih di rumah. Terus harus jaga kesehatan. Kesehatan makan makanan yang bergizi. Adik-adik juga harus ingat itu nanti ya pesannya Kak Krista ya, didengerin ya. Ya benar-benar ya. Wah, Kak Tina, masih banyak loh video adik-adik yang sudah dikirim ya. Oh iya? Ada Valon, Jonas, Febri, Caroline, ya banyak lagi ya Bu ya. Banyak ada adik kecil tuh kelas kecil, ada Caroline Simanjuntak, ada yang kelas besar itu kelas apa namanya kelas besar ya, kelas besar namanya kelas tunas ya. Iya, kelas tunas. Ada Kapera, ada Anom juga ada ya. Ada apa? Cia juga, Cia. Oh Cia. Ada siapa lagi tuh ya? Rafa juga ada. Ada Tiansi, Ivan juga ngirim juga ya. Nanti adik-adik bisa dilihat ya semua ya. Kiriman kakak-kakak, adik-adik, teman-temannya semua. Iya. Kalau yang belum sempat ngirim mungkin minggu depan boleh bisa kirim lagi ya Kak ya. Nah, yang nggak kesebut namanya boleh benar ditunggu ya. Nah, Kak Tina, selain adik-adik yang nggak bisa tadi keluar rumah, nggak bisa bermain, itu juga corona itu orang tua kita ya, orang tua adik-adik juga ya, ada ya kantor-kantornya juga tutup ya. Akhirnya kan mereka tidak bekerja dan tidak mendapat uang. Ya, itu Kak Tina. Jadi gimana ya? Kayaknya jadi corona itu benar-benar menakutkan ya. Berarti sedih dong ya? Iya sedih karena nggak mendapat uang kan ya, kita jadi mau ngapa-ngapain susah. Waduh. Nah adik-adik, firman Tuhan atau cerita hari ini juga yang sudah dibaca tadi firman Tuhannya, yang sudah kita dengar curhat-curhatan dari adik-adik semua. Kita sebagai orang percaya apa nih yang bisa kita lakukan? Karena firman Tuhan tadi yang sudah kita baca juga mengajarkan kepada kita untuk peduli. Iya. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita harus peduli. Peduli kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah karena corona. Kan tadi ada yang nggak kerja orang tuanya. Kalau nggak kerja kan pasti nggak punya duit. Berarti nggak bisa makan dong. Jadi sebagai orang percaya, kita harus buktikan. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, bagaimana caranya itu Kablo? Adik-adik juga bisa melakukannya seperti yang difirmankan Tuhan tadi ya. Dengan cara adik-adik memberikan persembahan untuk peduli kasih. Untuk apa itu ya peduli kasih? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi pada saat corona ini ya Kak Tina ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan untuk peduli kasih ya. Caranya gimana nih Kak? Kan ada dua, ada satu. Jadi dengan cara adik-adik setiap minggu ya adik-adik menyisihkan uang jajannya. Nanti uang jajannya kita taruh di amplop. Ya kita tulisin untuk peduli kasih. Ya. Nanti adik-adik uangnya nanti akan kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Betul.
iya. Jadi adik-adik juga bisa melakukan seperti yang difirmankan Tuhan tadi ya Kak ya. Harus peduli. Harus peduli kasih ya. Ayo peduli kepada sesama yang membutuhkan. Gimana caranya dulu Kak? Ceritain dulu gimana caranya mengumpulkan persembahannya. Iya ya. Adik-adik ya bisa dikumpulkan, nanti setiap hari Minggu itu ada 2 persembahan. Ya, betul. Yang satu untuk gereja, ya. yang satu untuk peduli kasih. Ya. Nanti adik-adik taruh di amplop ya. Nanti minta tolong mama papanya untuk menulis yang belum bisa ya Kak Dina ya. Untuk persembahan atau untuk peduli kasih. Ya. Terus kalau adik-adik sudah dimasukkan ke dalam amplop ya, adik-adik bilang sama papa. Nanti biar guru-guru sekolah minggu ya Kak ya, Kak Tina atau Kak Alfa atau Kak VJ, Kak Monik nanti yang mengambil ke rumah adik-adik. Boleh gitu Kak? Boleh. Adik-adik boleh dijemput persembahannya. Iya. Tinggal kasih taunya di mana, di WA ya? Iya di WA. Lewat WA aja ya. Iya. Nanti kita bisa ambil ke rumah keren masing-masing. ya? Iya keren. Bagus tuh. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau persembahan ya. Jangan lupa persembahannya ada 2 ya. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan mempersembahkan untuk gereja dan untuk peduli kasih ya. Adik-adik sudah disiapkan belum? Sudah dong, pasti iya, sudah. Bagus. tiba waktunya pada hari ini kita selesai kebaktian. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala kita tundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah pimpin kami dalam kebaktian pada hari Minggu ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan selesai berkebaktian ya Tuhan.
Pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat beraktivitas kembali sesuai dengan rencana-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa kesempatan ini kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain, namun kami percaya berkat-Mu turun di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu di gereja Pasundan ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita